Di antara yang sangat dianjurkan bagi setiap orang yang beriman ketika kita berada di suatu musim yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, yaitu adalah al-musara'ah fil khairat, yaitu berlomba di dalam melakukan kebajikan. Itu yang sangat dianjurkan bagi setiap orang yang beriman ketika berjumpa dengan musim seperti ini, yaitu musimnya orang yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan, adalah al-musara'ah fil khairat, bersegera untuk melakukan kebajikan, berlomba dalam melakukan kebaikan. Siapa yang paling pertama di sop pertama, siapa yang paling duluan di sop pertama, siapa yang paling duluan sedekahnya, siapa yang paling duluan khatam al-Qur'annya, siapa yang paling duluan sedekahnya, siapa yang paling duluan datang ke masjid. Tapi kalau tarawih, siapa yang paling duluan selesainya, bukan siapa yang paling lama tarawihnya. Kan ada orang itu yang tarawih satu malam satu Al-Quran 8 jam bilangnya. Masya Allah. Kita jangankan 8 jam, imam telat sedikit aja dari jam 9 sudah ribut di belakang. Wahakata. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan di dalam hati kita. Kalau tarawih bukan siapa yang lebih cepat duluan, kuliah subuh bukan yang siapa paling cepat selesai, tidak. Akan tetapi siapa yang paling lama berdirinya di hadapan Allah, siapa yang paling lama duduknya di majelis ilmu. Hadzal musara'ah, berlomba dalam kebaikan. Hari ini hari Jumat, berlomba dalam kebaikan. Siapa yang paling pertama datang ke masjid. Dan itu kita dididik di bulan Ramadan agar nantinya setelah selesai bulan Ramadan, makna semacam itu masih ada di dalam hati kita. Inilah pembelajaran Ramadan. Maka dari karenanya Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Begitu. Siapa yang paling cepat sedekahnya, siapa yang paling cepat hari ini datang ke masjid, siapa yang paling duluan baca surat Al-Kahf, hari ini siapa yang paling duluan baca Yasinnya, siapa yang paling duluan dalam melakukan kebajikan. Al-musara'ah fil khairat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk berlomba urusan kebaikan. Dan Allah melarang kita untuk selalu menunda dari kebaikan. Karena ketahuilah, la khaira fit taswif, tidak ada kebaikan dalam penundaan. Apapun kalau ditunda tidak ada kebaikan dalamnya. Tidak ada. Tidak ada kebaikan di dalam sebuah penundaan. Dari karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u, ini anjuran, perintah anjuran, wasari'u, berlomba kalian, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard wa iddat lil muttaqin. Berlombalah kalian untuk meraih ampunan Allah. Salat di saf pertama ada ampunan, Al-Quran yang kita baca ada ampunan, tarawih yang kita lakukan ada ampunan, qiyamul lail ada ampunan, berbuat baik di bulan suci Ramadan ada ampunan. Semuanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Begitu juga berlomba kalian untuk meraih surga. Mudah-mudahan kita dapat ampunan dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduhas samawat wal ard. Surga yang luasnya itu bagaikan langit dan bumi. Surga dan ampunan itu disiapkan untuk siapa? Tidak sembarang orang. Tidak semua orang itu semua disiapkan, akan tetapi uiddat lil muttaqin. Semuanya itu dipersiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang mempunyai nilai ketakwaan di dalam hatinya. Untuk siapa disiapkan? Untuk orang yang bertakwa. Selain yang bertakwa, minggir. Ini surga bukan milik sembarang orang. Ini surga khusus
diberikan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa di dalam pandangannya, takwa di dalam pendengarannya, takwa dalam ucapannya, takwa dalam setiap makanan yang masuk dalam perutnya, takwa di dalam kedua tangannya, takwa ke dalam kedua kakinya, begitu juga kehormatannya, begitu. Wa'iddat lil muttaqin. La ilaha illallah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam melakukan kebajikan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Merekalah orang-orang yang berlomba dalam kebajikan dan mereka orang yang menang di dalam meraih kebajikan tersebut. Jadi jangan sampai kita menunda, alah nanti aja qiyamul lailnya, nunggu 10 terakhir. Jangan. Qiyamul lail, salat jamaahnya, ayo bismillah. Al-Qur'annya jangan nunggu malam 17 buka Al-Qur'an. Malam 17 baru inna anzalnahu fil, turun Al-Qur'an, yang di atas lemari turun juga ke bawah, Masya Allah. Lah, bukan itu. Al-Qur'an bismillah baca. Maka dari karenanya itu nanti kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan itu bagaimana rintihan-rintihan orang ahli iman. Masjid bakal mencari penghuninya, yang dulu rajin ke masjid bakal dicari setelah Ramadan. Ya ahlal masajid wa ya ahlas salawatil khams fil jamaah. Wahai orang yang suka ke masjid, jangan berhenti ke masjid. Wahai orang yang salat 5 waktu berjamaah, jangan berhenti. Wahai orang-orang yang suka di sana di dalam hadir majelis ilmu, jangan berhenti. Jadilah hamba Allah sejati, bukan hamba Ramadan. La ilaha illallah. Nah, dan berlomba di dalam melakukan kebajikan itu menjadi sebuah penyebab dan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan beberapa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang yang berlomba di dalam melakukan kebajikan, yaitu adalah yang pertama, dan ini yang paling tinggi. Apa itu? Mendapatkan keridhaan Allah. Allah ridha dengan orang yang berlomba di dalam melakukan kebajikan. Kalau urusan dunia, jangan berlomba siapa yang paling kaya, siapa yang paling besar rumahnya, siapa yang paling banyak emasnya, siapa yang paling bagus pakaiannya, siapa yang paling indah penampilannya, siapa yang paling mewah kendaraannya. Bukan itu. Berlomba di dalam kebajikan, dalam ketaatan, dalam ibadah, adzal mahbub, ini dicintai, ini disukai, dan itu akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh in kanu mu'minin. Keridhaan Allah dan Rasulnya itu yang lebih layak dicari jika mereka benar-benar beriman. Jika mereka benar-benar beriman, maka bukan keridhaan manusia yang dicari, tapi keridhaan Allah dan Rasulnya. Cari ridhonya Allah di sepanjang bulan Ramadan. Dari karenanya Rasul mengatakan, fa'arullaha min anfusikum khaira. Perlihatkanlah kebaikan dari diri kalian sepanjang bulan Ramadan ini. Perlihatkan. Perlihatkan. 1 bulan kita digodok, bismillah. Dari nunggu waktu salat maghrib, coba pian, kalau menjelang maghrib tuh sunyi, kartak kada ada bahantu, kartak masa sunyi, Masya Allah. Nunggu berbuka puasa, semuanya nunggu, tegang, Masya Allah, semuanya nunggu, Masya Allah. Dan sensitif dengan suara nging, sensitif banget, sensitifnya luar biasa. Semuanya nunggu, di mana aja nunggu, Masya Allah, nunggu, subhanallah. Dan itu yang kita inginkan. Sebelum terbenam matahari kita sudah menghadap kepada Allah. Bukankah di sana pernah kita jelaskan, dikatakan oleh para ulama, kalau kita banyak ketinggalan waktu-waktu kita dari ketaatan kepada Allah, setidaknya 4 waktu ini jangan kita tinggalkan. Yang pertama, sebelum subuh walaupun sebentar, salat 2 rakaat, bismillah, mulai. Wah, kita alhamdulillah sepanjang bulan Ramadan pasti kebangun subuhnya.
Maka dari karenanya dianjurkan makan sahur itu ditakhir, ditunda. Jangan terlalu cepat makan sahur. Makan sahur jam 2 malam. Ini ya jam 2 malam. Makan sahur jam 2 malam. Makan sahur bismillah jam 4. Nah, setengah 5, jam 4. Bismillah jam 4 lah, bismillah. Setengah 5 selesai. Cuci piring dan sebagainya, masih sempat 2 rakaat. Allahu Akbar. Nah, kemudian waktu yang kedua setelah sholat subuh. Waktu saat ini kita berada di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga sebelum maghrib, dan yang keempat antara maghrib dan isya. Ini 4 waktu. Apabila seseorang banyak ketertinggalan waktu-waktu yang dia lalui di dalam bekerja dan lain sebagainya, artinya tidak memaksimalkan waktunya dalam beribadah, setidaknya 4 waktu ini jangan dilewatkan. Ketika dia mengisi 4 waktu ini dalam ibadah, maka Allah akan tutupi kekurangan dari waktu yang terlewatkan darinya dari melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ini 4 waktu. Belum subuh, antara subuh dan isyraq, sebelum maghrib walau sebentar, kemudian antara maghrib dan isya. Masya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang pertama, mendapatkan ridhonya Allah. Dan orang yang bersegera di dalam melakukan kebajikan, di samping mendapatkan keridhaan dari Allah, dia bakal mendapatkan keberuntungan yang Allah berikan kepadanya. Allah kalau sudah menulis orang itu orang yang beruntung, terima beres dah. Allah siapkan jalannya, Allah siapkan caranya. Meskipun orang ingin mencelakakan kita dan Allah mengatakan beruntung, kita bakal beruntung. Meskipun orang ingin memalingkan kita dari sebuah keberuntungan, kalau Allah mengatakan beruntung, jalannya pasti disiapkan oleh Allah. Beruntung khalas. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang melakukan al-musara'ah fil khairat, bersegera dalam melakukan kebajikan, yaitu dia akan mendapatkan daripada segala apa yang dia inginkan, baik dari urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirah. Artinya hajatnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegera dalam melakukan kebajikan. Dan orang yang bersegera melakukan kebajikan ini sangat dibenci oleh syaitan. Itu syaitan jengkelnya luar biasa, marahnya luar biasa dengan orang yang bersegera masuk sholat di saf pertama. Syaitan marahnya luar biasa. Makanya kadang-kadang kita itu paling senang dan paling suka melihat sebelum qomat tuh udah rapi. Itu sebelum qomat tuh udah rapi. Jadi kalau bisa sebelum qomat, ayo rapikan saf dulu. Ini saf. Makanya kita kalau mau ibadah harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Sholat ke masjid, harus ada ilmunya. Kadang-kadang sholat ke masjid maaf, paling pojok dulu yang paling banyak berisi, kapling di sana. Sop pertama masih belum penuh, sop kedua sudah dibikin. Ajib, ini aneh. Maka dari karena itu beribadah harus ada ilmunya. Kalau ibadah tidak ada ilmunya, begitu jadinya. Sebelum qomat, ayo bismillah, ayo diri dulu, ayo kita mau sholat. Coba, qomat sudah dikumandangkan, jemaah masih pada duduk. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dudukan aja. Tahu kada arti qad qamatis salatu, qad qamatis salah itu apa artinya? Sholat sudah mau didirikan, gom. Apalagi ditunggu? Imam sudah ada, qad qamatis salah, qad qamatis salah. 2 kali diulang di dalam qomat. Sholat sudah mau didirikan, ayo bangun, kita mau sholat. Ini kada, bukan. Ajib. Nah ini makanya, ya Allah, santai aja guru aja, yang pentingnya mau sembahyang dulu. Bujur, tapi kalau hanya sembahyang, kalau tidak didasari dengan ilmu, sia-sia. Bangun dulu, ayo bismillah, ayo kita hendak sembahyangan. Anak-anak minggir dulu. Karena kan kadang-kadang begaya ini itu dan sebagainya, tapi pakaian disingkainya nanti itu, masya Allah. Apa
Haula wala quwwata. Orang kalau sudah berbaris siap, kalau sudah siap tuh adalah orang siap tuh, hubungan anggota siap kayak ini aja, siap gerak kayak ini aja, langsung dilempar sama orang. Ini menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah, bismillah, udah diri kita di sini siap menghadap kepada Allah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah, didikan tengah sedini, la ilaha illallah. Imam, ayo aja imam, isi sopnya masing-masingnya. Di tengah nih kosong, di ujung sudah banyak, masya Allah. La ilaha illallah. Takutan di belakang imam, gugup di belakang imam. Kada apa-apa, jangan gugup, santai aja. Kalau punya imam batal ya jarang juga ketemu imam batal. Jarang ketemu imam batal, bujuran jarang. Kecuali dasar imamnya kenapakah umpama batukan imamnya sekalinya di sini keluar, di sini keluar. Nah, itu. Dan itu pun monnya variannya kada danang mendengar di belakang tarusakan naik. Kalau punya di belakang kada bisa, ya imam gantiakan. Oh, kada bisa aja punya kayak batal sama segitan. Hah? Kada bisa. Ya Pak, hah? Ini makanya harus ada ilmunya. Kada sembarang, kada sembarang, harus ada ilmunya. Kada kawa pengenangan kayak itu aja kada kawa. Apalagi kita dia, barang aja. Itu pang kita kalau dari segi urusan agama, barang aja. Tapi kalau segi urusannya sedikit kuliahan bercari, asal ada aja. Oh, kada kawa harus ini dapatnya. Itu fakta seperti itu. Makanya ulun paling senang sudah kalau anak qomat atau bismillah berdiri dah. Paling kada benak qad qamatis shalah itu sudah berdiri sebenarnya sudah. Ini sudah la ilaha illallah. Jangan imam itu. Mau imamnya takbir sidin rana iya nang beluang sop. Tahulah pian apa akibatnya kalau sop kada rata. La tusawwunna sufufakum. Kata Nabi Muhammad, ratakan sop kalian. Aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau kalian akan berselisih jadinya. Lihat ya, kada ada mau sekong kayak ini kan. Timbul terjadi perpecahan, kenapa? Gara-gara saf aja. Makanya para sahabat itu disifatkan sufufuhum fis shalah kasufufuhum fil qital kasufufuhum fis shalah. Berbarisnya mereka dalam peperangan seperti berbarisnya mereka di dalam salat. Rapi. Oh, maaf. Ini kada ya Allah, apalagi Jumat nih. Sajadah itu sesuaikan lawan awak. Kau ya, awak halus, sajadah bilang 2 kali lebar kayak ini. Ya apa? Itu sesuaikan lawan awak. Apalagi mun sudah, apalagi karpet tuh nang paling bagus. Nah kayak ini pang kada ada bahapat-hapatan. Ya ada kalau nang karpet bahapat tuh, itu kada kawa. Tak jejak ampun offset di sini. Nah. Aneh kalau padahal apa? Ya Allah, terjejak sedikit saja offset di sini. Masya Allah. Itu tak harus ada ilmunya, kada kawa. Makanya mau disuruh orang bermaju, ayo bermaju. Ini kada betunjulan. Kemeja. Jangan. Maju. Langkah yang paling dicintai Allah adalah langkah mengisi kekosongan di dalam shaf. Bujuran turun paling suka sudah sebelum qomat itu, ya paling lambat itu qad qamatis shalah sudah. Itu instruksi, salat mau didirikan. Ayo, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. 2 kali diulang. Coba lihat qomat, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas. Dan qomat pun ada ilmunya. Adzan qomat ada ilmunya. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Sudah didirikan salat, ayo sudah mau didirikan, bangun. Ini kada. Jurang kasih paman puasa di sini dengan sudah jadi. Allahu akbar. Jangan bikin sop yang kedua sebelum yang pertama selesai. Dan ketika selesai yang pertama sudah rapi, yang paling pertama kita isi di mana? Bukan di pojok, di tengah. Kan kayak itu. Harus ada ilmunya. Ini kada sudah sop ini di ujung. Di tengahnya kosong kayak donat jadinya di kosong. Haula wala quwwata. Ini pentingnya ilmu. Begitu. La ilaha illallah.
Dari karenanya kenapa kita di bulan Ramadan ini dianjurkan untuk al-musara'ah fil khairat, berlomba dalam kebaikan. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana di awal Ramadan kemarin sudah sering kita mendengar dari kajian-kajian subuh kita bahwasanya Rasul memberitahukan di sepanjang bulan Ramadan ini terdengar sebuah seruan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang mengharapkan dan mencari kebaikan, ayo menghadap. Bukankah itu seruan dari Allah? Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Orang yang melakukan keburukan berhenti. Bulan baik, bulan mulia, bulan suci, bulan istimewa, bulan yang mempunyai kedudukan di sisi Allah dan Rasulnya. Walillahi utaga minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah itu mempunyai orang-orang yang bakal dibebaskan dari siksa api neraka, dan itu tiap malam. Tiap malam. Maka dari karenanya doa witir selalu meminta innalaka fi kulli lailah min layali syahri ramadan utaga wa tulaga wa umana wa usara wa ujara minan nar faj'alna Allahumma min utagaika wa tulagaika wa nugadaika wa umanaika wa usarika wa ujaraika minan nar wa adkhilnal jannata ya rabbal alamin. Tiap malam mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksa api neraka insyaallah, min ya rabbal alamin. Dan begitulah dahulunya para sahabat. Begitulah dahulunya para sahabat. Para sahabat mereka berlomba dalam kebajikan itu luar biasa. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar bagaimana? Sayyidina Umar udah merasa menang dari Sayyidina Abu Bakar dalam melakukan kebajikan. Ternyata tetap Sayyidina Abu Bakar berada di peringkat pertama. Disinilah Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak pernah mampu mengalahkan Abu Bakar dalam kebajikan. Saya mencoba untuk mengalahkannya, tetap saya dikalahkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kenapa mereka berlomba semacam itu? Tidak lain, yang mereka harapkan ridhonya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ini yang kita harapkan, Allah ridha. Allah ridha. Karena tadi di antara keistimewaannya orang yang bersegera dalam melakukan kebajikan, yang pertama mendapatkan ridha Allah, yang kedua adalah mendapatkan keberuntungan, kemudian yang ketiga dikabulkan segala hajatnya, yang keempat habis membuat syaitan marah kepadanya, dan yang kelima adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya apalagi hari ini hari Jumat, ayo bersegera dalam kebajikan. Shop pertama surat Al-Kahf, ziarah. Begitu. Itu diceritakan bahwasanya di dalam salah satu peperangan Nabi Muhammad bilang kita kekurangan materi di dalam peperangan. Maka semua para sahabat berlomba datang membawa hartanya. Bahkan ketika Nabi Muhammad datang hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah, semua orang menawarkan, ya Rasulullah tinggal di rumah saya. Ada yang membawakan ini ke Nabi Muhammad, ada yang membawakan ini. Sampai pada akhirnya ibunya Anas bin Malik tidak punya apa-apa, sehingga datang kepada Nabi Muhammad, apa yang diberikan? Anas yang diberikan. Ini ambil ya Rasulullah, ini Anas, saya tinggal di sini. Mungkin perlu kau suruh dan lain sebagainya, silahkan. Coba lihat, sampai segitunya para sahabat berlomba dalam melakukan kebajikan, berlomba di dalam melakukan hal-hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sampai ketika cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Sawat ingin membalas Kisos, yang mana Rasul mengatakan siapa orang yang pernah saya lukai, saya sakiti, silahkan balas.
Yang penting jangan sampai di akhirat nantinya dituntut. Kata sahabat, saya Rasulullah. Semuanya tercengang kepada sahabat. Saya pernah menyakitimu? Nah, ketika suatu peperangan saya berbaris, kemudian saya agak sedikit maju, kau tusuk di bagian perutku untuk meratakan barisan. Kata Nabi Muhammad, mana tongkat? Silahkan. Sahabat langsung di sana. Ya Rasulullah, engkau ketika menusuk perutku dan saya tidak pakai baju, buka bajumu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, biar saya yang menggantikan ya Rasulullah. Yalah, saya yang berbuat, saya yang bertanggung jawab. Sayyidina Umar, biar dibuka sama Nabi Muhammad bajunya, sehingga kata para sahabat kelihatan baina katifaihi alamah, di antara dua bahunya ada tanda kenabian. Ketika dilayangkan itu tongkat ingin dipukul ke Nabi Muhammad, ternyata dilempar oleh sahabat dan dicium oleh sahabat. Semuanya terharu pada saat itu melihat sahabat menangis merangkul Nabi Muhammad, sampai Rasul mengatakan, mahamalaka ala hadha, apa yang membuat engkau melakukan semacam ini wahai sahabat? Gala ya Rasulullah, saya sudah lama pengen seperti ini. Saya bersumpah kepada Allah, jangan matikan saya sebelum kulit saya menyentuh dengan kulitmu. Semuanya terdiam. Ternyata memang itu adalah janji terakhir sahabat, dan setelah peperangan sahabat pun di sana gugur di dalam peperangan tersebut dalam keadaan syahid. Sama seperti perang Khandaq. Datang Sayyidina Umar membawa separuh hartanya. Sayyidina Umar merasa itu sudah luar biasa, separuh harta diberikan kepada Nabi Muhammad, ditumpahkan. Berapa ini wahai Umar? Qala nisfu mali ya Rasulullah, separuh hartaku. Datang Sayyidina Abu Bakar, ditumpahkan di masjid. Berapa wahai Abu Bakar? Qala kulluh ya Rasulullah, semuanya. Ma tarakta li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Qala taraktu lahumullah wa rasulah, saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Bukan Allah ada di rumah mereka lah, maksudnya keyakinan, i'tiqad, siapa orang yang membantu agama Allah, dia bakal dibantu oleh Allah. Hari ini adalah tanggal 11 daripada bulan Ramadan. Semua orang tahu tanggal 11 Ramadan. Orang yang beriman, orang yang cinta sama Nabi Muhammad, tahu tanggal 11 Ramadan ini tanggal apa? Tanggal wafatnya perempuan mulia, perempuan yang mengorbankan seluruh harta bendanya, bahkan jiwanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hubabah Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Apa yang beliau korbankan, apakah sia-sia? Tidak sia-sia. Maka dari karenanya sering ulun sampaikan, sesuatu yang kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya, sesuatu yang kita korbankan untuk agama, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan sia-sia. Semuanya ada tulisannya. Ada tulisannya. Keringat yang kita cucurkan, tenaga yang kita kerahkan, uang yang kita dermakan, waktu yang kita berikan untuk Allah dan Rasulnya, semuanya itu bakal dibalas oleh Allah. Bi anna lahumul jannah, balasannya surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya hari ini Masya Allah, hari yang sangat bersejarah, yaitu wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, yang mana Rasul mengatakan, laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha, saya dianugerahkan cinta yang sangat besar kepada Khadijah, maka siapa orang yang mencintainya, aku pun mencintai orang yang mencintai Khadijah. Mudah-mudahan kita juga bisa meniru seperti Sayyidatuna Khadijah, berkorban. Korban, tidak bisa korban harta, korban pikiran. Tidak bisa pikiran, tenaga, keringat. Tidak bisa, ya udah korban waktu. Bagaimana? Kita ikut hadir untuk menyemarakkan. Jangan kita hanya sekedar jadi penonton. Jadi orang yang ikut main di dalamnya, bukan hanya sekedar penonton, apalagi cuma komentator. Mainnya kada, komentarnya Masya Allah. Ikut kita main di dalamnya. Jangan kita hanya sekedar penonton dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah.
dan ada barokahnya. Mudah-mudahan nih di sisa Ramadan babak pertama udah selesai dan kita sudah masuk di babak kedua. Ada babak kedua, ada babak ketiga. Setelah itu baru hari penganugerahan. Apa itu hari penganugerahan? Idul Fitri. Itu hari penganugerahan. Itu nanti kita bahas. Bukan sekedar pakai pakaian yang baru, hari penganugerahan. Karena kita ini kompetisi. Tahu kompetisi ya Bang Sani? Tahu? Tahu? Belumba. Belumba tuh di sungai Belumba. Di orang bahari Belumba. Belumba itu ya mandi Belumba, berkunjung Belumba. Karena Ramadan ini adalah kompetisi kita. Babak pertama, siapa yang menang masih belum ada pengumumannya. Babak kedua masih ada. Dan satu malam udah kita lewati. Malam ini malam kedua. Terus nantinya babak berikutnya, babak terakhir, final. Di situ, Masya Allah, kaum masjid matanya 10 terakhir itu. Kenapa? Bayangkan habis tarawih, kemudian qiyamul lail lagi 10 terakhir. Maka dari karenanya Nabi Muhammad 10 terakhir la yanam, tidak tidur sama sekali. 10 terakhir tuh. Itu babak terakhir. Orang kalau sudah di putaran terakhir, bismillah. Yang penting berusaha, masalah menang atau tidak itu urusan terakhir. Dan datang nantinya waktu Yaumul Jaizah, hari penganugerahan. Siapa yang menang dialah minal aidin al-faizin al-maghbulin. Dialah orang yang menang. Dari karenanya ayo kita dalam kompetisi tahun ini benar-benar kita berlomba. Masalah menang atau kalah itu urusan belakangan. Yang penting kita udah berusaha. Orang kalau sudah berusaha dan dia kalah itu tidak jadi masalah. Tapi orang yang tidak pernah ikut perlombaan, tidak berusaha dan dia mengharapkan menang, dari mana? Ya bismillah. Dan insya Allah usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana ulun katakan tadi, usaha kita dalam agama tidak akan pernah sia-sia. Mudah-mudahan ada manfaatnya.